Oke, selamat sore Sobat Cuan. Halo, selamat sore. Seperti biasa, aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Tema kita hari ini adalah kita mau membahas The Fed tahan suku bunga, apa dampaknya. Sebelum kita membahas tema kita kali ini, aku mau update dulu terkait dengan market saham atau IHSG. Hari ini ternyata IHSG ditutup, bentar koneksi lagi. IHSG ditutup menguat tipis sebesar 0,21%. Penguatan ini masih melanjutkan penguatan di hari kemarin setelah The Fed mengumumkan untuk menahan suku bunga. Nah, kalau Sobat Cuan tahu, kemarin itu asing itu masuk ke IHSG sebesar 2 triliun rupiah. Angka ini angka yang cukup besar dalam transaksi harian Bursa Efek Indonesia gitu ya. Masuknya sehari langsung 2 triliun. Saham-saham yang diborong asing kemarin adalah saham-saham seperti BBRI, di mana kemarin asing langsung masuk sebesar 700 miliar. Lalu ada BBCA, di mana asing langsung melakukan pembelian sebesar 650 miliar. Peringkat ketiga ada Bank Mandiri. Lalu ada Astra International dan juga Telkom. Nah, ini sebenarnya aliran dana masuk dari asing ini isinya naik turun ya, reconnecting. Oke, aku ulang. Jadi belanja asing yang besar kemarin itu sebesar 2 triliun dan juga belanja asing di bank-bank besar yang ada di Indonesia, di saham-sahamnya itu ada hubungannya sama hasil dari FOMC The Fed pada 2 hari lalu ya. Pada tanggal 13 malam kalau dalam waktu Indonesia, tapi di Amerika itu tanggal 14 pagi gitu ya. Kenapa ada hubungannya? Karena teman-teman juga pasti tahu update terakhir dari The Fed itu bahwa The Fed memutuskan untuk kembali menahan suku bunga di angka 5,25% hingga 5,5%. Ada Sandi tuh lagi curhat, saya Chelsea Do. Nah, walaupun ditahan suku bunganya, tapi narasi dovish-nya itu di tahun depan sangat kental sekali, di mana anggota komite itu memperkirakan tahun depan kemungkinan akan ada 3 kali pemangkasan suku bunga. Lalu kalau misalnya suku bunga saat ini ditahan, dan keuntungannya apa sih untuk investor retail? Tentu keuntungannya adalah aset-aset yang beresiko tinggi itu akan mengalami kenaikan. Ya, sebenarnya bukan akan lagi, tapi sudah mengalami kenaikan, karena ketika The Fed mengumumkan menahan suku bunga dan ada narasi pemangkasan suku bunga di tahun depan, itu diapresiasi dengan kenaikan harga atau bursa saham Amerika, kenaikan harga-harga kripto, dan juga IHSG di hari kemarin gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau sekarang suku bunga udah ditahan, lalu gimana nanti sama Bank Indonesia sendiri? Karena seperti yang kita tahu, Bank Indonesia itu kan biasanya ngekor The Fed ya. Walaupun inflasi Indonesia tuh sebenarnya dari awal tahun sudah melandai, lebih dulu melandainya daripada inflasi Amerika, tapi tetap namanya Indonesia emerging market. Itu ketentuan suku bunganya kadang harus mengikuti development country gitu ya, seperti Amerika, untuk menjaga spread agar bisa menjaga aliran dana asing yang ada di Indonesia supaya tidak terlalu banyak terjadi capital outflow. Nah, ketika The Fed kemarin sudah menahan suku bunga kembali, ya ini berarti bulan kedua ya, atau bulan ketiga menahan suku bunga, maka potensi di rapat gubernur BI selanjutnya itu BI masih akan menahan suku bunga. Tapi apakah akan cut rate duluan? Menurutku sih belum ya, demi untuk menjaga dana asing masuk ke Indonesia. Karena biar gimana, spread suku bunga itu bisa mempengaruhi juga penguatan dolar terhadap dolar itu sendiri. Oke? Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau ada pertanyaan terkait tema kita kali ini, teman-teman boleh tulis di kolom question box, atau mau nanya saham atau instrumen investasi lain, boleh tulis di kolom question box supaya nggak ketutupan. Oke? Nah, kita lihat di dalam kolom komentar ini sudah ada diskusi nih dari FNB dan juga Sandi gitu ya. Katanya Sandi bilang mau buy ke kripto aja. Jadi gimana nih kalau kripto sendiri sebenarnya masih ada kesempatan atau enggak sih? Kalau teman-teman lihat sebelum FOMC kemarin, justru pasar kripto itu sempat mengalami koreksi ya. BTC itu dari 44.000 US dollar itu turun ke sekitar hampir 41 ribuan ya. Means penurunannya itu sekitar 5-10%-an gitu dalam waktu beberapa hari. Terus Ethereum juga sama mengalami penurunan, dan beberapa kripto lainnya.
yang dimana aku rasa penurunannya pada saat itu lebih karena antisipasi dari rapat FOMC yang ada kemarin. Nah, pada akhirnya ketika FOMC-nya sudah selesai, harga-harga dari kripto itu sendiri kembali mengalami penguatan walaupun belum menyentuh titik atau level tertingginya dalam beberapa bulan terakhir ya, alias harga kayak kalau teman-teman lihat BTC belum balik lagi ke level 44 ribuan, Ethereum juga belum kembali lagi ke level tertingginya dia di awal bulan gitu. Tapi apakah masih ada kesempatan? Mungkin itu pertanyaannya yang ada di kolom komentar ya. Kalau menurutku pribadi, kalau untuk kripto ya teman-teman, kripto ini kan aset yang high risk. Aset yang high risk itu atau juga agresif memang diuntungkan ketika suku bunga itu rendah. Kenapa? Karena cost of capital atau bunga kreditnya akan lebih rendah. Jadi ketika suku bunganya rendah, orang yang mau investasi itu kan ada investasi langsung sama investasi tidak langsung ya. Kalau investasi tidak langsung tuh kayak kita misalnya di bursa saham. Tapi jangan lupa ada juga investor-investor yang investasi langsung ke dalam perusahaannya gitu. Misalnya private placement, right issue gitu ya, atau misalnya akuisisi. Nah, kalau misalnya suku bunganya lebih rendah, tentu biaya akuisisi, biaya private placement, terus atau biaya penerbitan obligasi itu akan lebih rendah, sehingga orang akan atau investor akan cenderung lebih agresif untuk menginvestasikan uang mereka ketika suku bunganya rendah dibanding suku bunganya tinggi. Kenapa? Karena kalau suku bunga tinggi, bunga kreditnya tinggi, cost of capitalnya tinggi, ada pilihan instrumen investasi yang lebih aman, itu udah nawarin return yang cukup bagus ya. Contohnya aja US Treasury waktu pas bulan Oktober kemarin yang 10 years itu sempat ke 5% teman-teman. Bayangin, US Treasury itu kan dianggap instrumen investasi yang paling aman di dunia ya, dari sisi geopolitik gitu ya, dari sisi ekonomi Amerika jauh lebih aman, dari sisi politik juga jauh lebih aman gitu ya. Kalau instrumen ininya aja ngasih return 5%, ibaratnya investor global akan berpikir ngapain saya pusing-pusing analisa instrumen yang agresif, yang butuh analisa fundamental makroekonomi, kalau saya bisa taruh duit saya di deposito atau obligasi pemerintah aja udah bisa ngasih 5%-an kayak gitu. Nah, kalau suku bunganya turun, maka imbal hasil dari instrumen yang rendah resiko ini akan ikut turun. Nah, ini udah kelihatan kan teman-teman. Per hari ini aja US Treasury yang jatuh temponya 10 tahun itu udah turun ke angka 3,9% teman-teman. Yang artinya apa? Tentu obligasi pemerintah yang ada di Indonesia juga akan mengikuti nih beberapa waktu ke depan, yieldnya akan turun. Kalau yieldnya turun berarti kan harga obligasinya naik, artinya udah banyak nih yang masuk ke pasar obligasi. Kalau instrumen investasi yang amannya ini returnnya udah nggak cukup bagus, kayak cuma 3%-an, itu biasanya akan jadi sentimen positif untuk instrumen yang agresif, apalagi saham-saham yang kasih dividen di atas bunga deposito atau juga ngasih dividen di atas obligasi yield. Ya sebenarnya kalau kalian yang kemarin sempat belanja saham-saham perbankan aja contohnya ya, pas Oktober, potensi besar di tahun depan itu bisa ngerasain dividen yield itu 4-5%-an. Lebih malah, bisa 5-6%-an. Means bagus banget kan. Nah, efek dari The Fed nahan suku bunga dan narasi dovish itu sendiri juga terlihat banget kan ketika kemarin saham-saham perbankan di Indonesia itu naik sehari tuh bisa 3-4% dengan market cap yang sebesar itu gitu ya. Jarang-jarang loh saham perbankan naiknya setinggi itu dalam sehari. Ya karena berarti memang sudah banyak yang mengantisipasi tahun depan akan ada penurunan dari suku bunga. Ya semoga inflasinya tetap terjaga, karena balik lagi yang namanya suku bunga itu ditentukan sama inflasinya. Kalau inflasinya bisa terus melandai, maka besar kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga. Tapi kalau misalnya inflasinya sampai naik lagi, maka bisa jadi nanti penurunan suku bunganya itu bisa terhalang. Ya, yang bisa nyebabin inflasinya naik lagi itu apa sih? Yang pertama biasanya tuh bahan bakar ya. Jadi kita berharap semuanya harga minyaknya di tahun depan, minyak mentah ya, tidak terlalu tinggi gitu ya, di harga-harga sekarang lah. Nih kata Effendi, udah pening pala banyak invest, ada saham reksadana ST katanya. Oke, ada yang mau ditanyain terkait emiten? Oke, bahas sektor minyak nih katanya. Teman-teman masih paham ya, kalau di Indonesia itu, kita itu kan
next importir ya, bukan eksportir. Beda banget sama Amerika. Amerika tuh ada perusahaan-perusahaan kayak Exxon, atau misalnya Inggris itu ada perusahaan kayak BP yang listing juga sebenarnya di Dow Jones gitu. Mereka ini adalah perusahaan-perusahaan ekspor. Jadi sebenarnya ketika harga acuan oilnya misalnya lagi naik tinggi, tentu langsung akan berpengaruh terhadap revenue perusahaan-perusahaan ini. Kalau Indonesia tuh sedikit berbeda gitu. Indonesia itu lebih ke importirnya, walaupun tetap kalau harga acuannya lagi naik atau turun, itu harga sahamnya emang ikut-ikutan naik atau turun. Nah teman-teman sekarang lihat aja untuk minyak sendiri. Bentar, aku lagi lihat komoditas ya. Per hari ini crude oilnya itu di angka $71. Ini udah turun banyak ya, dari ketika kemarin itu kita sekitar pertengahan tahun sempat tinggi banget ya, sekitar di $95. Sekarang itu udah di $71 per barel, means udah turun banyak. Jadi sebenarnya kita nggak bisa ekspektasi pendapatan dari saham-saham perusahaan minyak ini, kita nggak bisa ekspektasi laba dari perusahaan minyak ini bisa setinggi kuartal 1 2023 atau 2022 gitu ya. Pasti ada adjustment. Tapi apakah harga sahamnya sekarang kan juga udah banyak yang turun banyak, udah layak dikoleksi? Mungkin untuk beberapa saham menurutku masih bisa, tapi pasti volatilitasnya sangat tinggi gitu. Contohnya kayak apa? Contohnya itu kayak Medco kalau ada berita akuisisi ya teman-teman. Medco nih teman-teman, walaupun sekarang mungkin turunnya udah banyak dari harga tertinggi, tapi potensi masih bisa melanjutkan penurunan untuk Medco. Teman-teman di sini bisa lihat untuk teknikalnya Medco itu lower low terus ya. Dalam jangka pendeknya itu downtrend. Nah, sekarang itu lagi berada di daerah resistance. Jadi untuk Medco sendiri sekarang lagi di resistance, lebih baik wait and see dulu, karena arahnya itu bisa aja melanjutkan pelemahan lagi nih, karena ini kan lagi bentuknya trendline ya, trendline menurun. Kita lihat selama Medco tidak bisa breakout di atas 1200, maka Medco bisa melanjutkan penurunan. Nah kalau misalnya turun, wait and see dulu sampai dia berada di support pertama dan support keduanya itu di sekitar 900-an. Oke, itu untuk Medco. Sekarang wait and see. Secara chart masih downtrend, lagi main di area resistance, jadi entah tunggu breakout atau buy on weakness sekalian gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Sandi. Venezuela dan Guyana lagi konflik, apakah akan naik lagi harga minyak? Kalau menurutku yang lebih mempengaruhi pergerakan minyak itu adalah OPEC-nya itu sendiri. Kalau misalnya tiba-tiba OPEC memperbesar pemangkasan supply mereka, bisa aja nanti naik, tapi naiknya itu juga nggak sustain lama, paling cuma berapa bulan kan nanti kembali turun lagi. Jadi memang menurutku pribadi untuk minyak itu sangat volatil ya dalam 1 tahun terakhir ya. Paling pergerakannya tuh kalian bisa tungguin aja, dia bisa turun ke angka 68an, tertingginya ke 95. Tapi kalau ditanya apakah dalam waktu dekat harga minyak mentah bisa mencapai ke 95 US dollar lagi dalam 1-3 bulan ke depan, kalau menurutku sih agak sulit ya, kecuali OPEC-nya benar-benar nambahin pemangkasan suplainya mereka gitu. Aneh nih, belum ada yang nanya nih di kolom komentar, baru satu. Oke, Antam. Kalau Antam ya teman-teman, kan teman-teman tahu Antam itu kan jualan logam mulia ya. Bisnisnya itu lebih ke logam mulia, jadi bukan yang kayak ngeruk tambang gitu, tapi lebih ke jualan barang jadinya. Sebenarnya kalau harga logam mulianya lagi naik, sebenarnya bagus untuk Antam. Tapi kan Antam juga ada bisnis nikel ya. Cuma permasalahannya adalah lagi kena sentimen negatif terkait kasusnya dengan Sudirman Said ya, teman-teman tahu. Makanya harga sahamnya nggak kemana-mana. Nah kalau teman-teman lihat, sebenarnya 1600 kemarin itu tanggal 13 Desember itu udah bottoming. Ini emang jadi area supportnya dari Antam. Nah sekarang Antam itu memang potensi arahnya bisa mencapai 1700. Sekarang kan masih di 1670 ya. Antam sendiri masih ada potensi mengalami kenaikan sampai 1700. Tapi dari area sekarang itu udah deket banget. Means kalau kalian masuk pun paling cuma bisa cuan sekitar 2%-an gitu untuk Antam.
batas stop lossnya itu di bawah 1650. Nah, kalian bisa pertimbangin aja menurut kalian nih, menarik nggak kalau masuk Antam di harga sekarang dengan potensi oke, connection lagi dengan potensi return 2%-an. Biasanya sih kalau untuk yang scalping atau day trading masih menganggap ini menarik ya. Tapi kalau untuk yang investor jangka menengah, jangka panjang, kayaknya 2%-an sih mending taruh duitnya di deposito aja ya gitu. Nah, untuk Antam, kalau nanti Antamnya bisa lewat ke atas 1700, baru nanti bisa ke next target di 1750. Jadi kita lihat aja polanya, apakah akan membentuk double bottom atau tidak untuk Antam gitu. Jadi kalau Antam ya, sekarang bisa masuk stop loss di bawah 1650, tapi target price-nya itu dekat di 1700 sampai 1715. Oke, itu untuk Antam. Oke, Pegas. Waktu itu juga sempat ada yang nanya nih sama aku, Pegas, karena dia bilang dia nyangkut di harga atas, jadi gimana? Waktu itu sih aku bilang kan dia tanya kan waktu itu mau cut loss atau gimana. Ini disclaimer on ya, cuma kalau aku lihat mungkin Pegas ini masih ada potensi buat technical rebound. Technical reboundnya tuh bukan untuk kembali ke harga tertinggi, tapi technical rebound aja gitu ke wilayah 1200-an. Jadi kalau kalian yang nyangkut Pegas di harga atas gitu ya, misalnya di 1300 atau 1400, bisa tunggu aja dulu sampai nanti kalau misalnya dia ada pembalikan arah atau penguatan sebentar ke harga 1200, baru bisa di cut loss di harga tersebut. Jadi ibaratnya minusnya tuh nggak dalam-dalam banget gitu dibanding di cut loss di harga sekarang. Oke, itu untuk Pegas. Kalau baru mau masuk gimana? Wait and see dulu, karena kalau ngelihat daily ya, supportnya itu nggak kelihatan. Kita kalau mau lihat supportnya Pegas itu mesti pakai weekly. Supportnya itu bisa di harga 1000-an sih, 950 sampai 1000-an. Jadi kalau baru yang nggak mau masuk untuk Pegas, wait and see dulu. Tapi memang Pegas itu kan secara historik kasih dividennya lumayan tinggi ya, di atas 5%-an gitu. Apa tuh? Ci, ada beli gold di Bareksa nggak tahu mau nanya siapa? Nggak ada. Oke, Harum. Sideways ya, dari 2022 nih bahkan sideways-nya, dan sekarang lagi berada di area support untuk Harum. Kalau teman-teman mau coba-coba spekulatif buy buat trading boleh. Oke, batas stop loss-nya untuk Harum itu di bawah 1200 batas stop loss-nya. Target price-nya 1800 untuk Harum. Sorry, target price 1 dulu ya, 1550, target price 2-nya 1800 untuk Harum. Di harga sekarang boleh, tapi batasi resiko ya, teman-teman. Kalau misalnya dia ke bawah 1200, stop loss. Karena ini jadi support kuat, teman-teman. Kalau misalnya lihat chartnya Harum ya, pakai weekly gitu ya, ini tuh bener-bener jadi support kuatnya itu udah terbentuk dari tahun 2021 sih. Jadi kayaknya area-area sekarang minim resiko kalau teman-teman mau masuk gitu. Oke, itu untuk Harum. Oke, ini ada pertanyaan bagus banget dari dia. Kak, COVID melonjak lagi, apakah market akan turun dalam lagi seperti pandemi? Kalau menurutku enggak sih ya. Kenapa? Karena sekarang kan udah ada vaksinnya, terus juga obat-obatnya tuh udah, penanganannya tuh udah lebih cepat gitu. Kalau zaman dulu pas kita 2020, dokter-dokter tuh pun bingung mau ngobatin COVID tuh pakai apa, ibaratnya kan, mau pakai obat yang mana, mau pakai obat SARS kah, mau pakai obat flu kah, atau mau pakai obat yang mana gitu, segala macam diuji coba gitu ya. That's why waktu itu lebih chaos. Tapi kalau sekarang kan kita udah ngelewatin nih COVID yang terparah-terparahnya, even Delta yang tahun 2021. Jadi tenaga medisnya tuh udah jauh lebih siap, penanganannya lebih cepat. Jadi dampaknya ke ekonomi tidak akan sebesar seperti tahun 2020. Kalau banyak yang dirawat di rumah sakit, iya banyak, tapi sometimes kayak banyak yang pancaroba juga gak sih? Kadang kita kalau lagi flu kan tes COVID juga
ya gampang aja gitu terdeteksinya itu positif gitu. Jadi kalau marketnya apakah akan kembali turun seperti awal pandemi, tidak, karena yang bisa bikin market crash itu adalah kejadian luar biasa biasanya ya. Contoh 98 ada kejadian luar biasa kan, krisis Asia gitu ya, yang diawali dari krisis Thailand gitu ya, nyambung ke Indonesia dan lain-lain. 2008 krisisnya itu karena subprime mortgage ya, dimana itu krisis finansial yang ada di Amerika yang akhirnya membuat Lehman Brothers itu harus menyatakan diri bangkrut gitu ya. Ini kan kejadian luar biasa. 2015 karena taper tantrum, itu juga sebenarnya nggak bisa dianggap krisis besar banget kayak 2008-2019, tapi memang pada saat itu market itu sempat mengalami penurunan gitu ya. Yang keempat itu ya COVID-19 gitu, itu juga kejadian yang di luar dugaan kan, tiba-tiba ada penyakit gitu. Memang sebenarnya per 10 tahun sekali itu namanya siklus ekonomi kan naik dan turun ya. Ada masanya ekonomi ekspansi, ada masanya ekonomi itu declining atau resesi. Itu udah hukum ekonomi yang tidak bisa dihindarin. Cuma seberapa besar dampak dari resesinya atau kekuatan resesinya itu setiap periode itu berbeda-beda, dan apa penyebabnya biasanya itu berbeda-beda. Jadi terakhir itu kan kita resesi ekonomi 2008. Udah dari 2018 itu banyak analis yang memperkirakan itu dunia akan kembali resesi di 2018, karena biasanya per 10 tahun terakhir. Tapi dari 2018 nggak ada juga tuh tanda-tanda ternyata mau resesi gitu, bahkan suku bunga waktu itu naik dan lain-lain. Ternyata ketemu resesinya adalah di 2020 gara-gara penyakit. Jadi teman-teman, kalau untuk saat ini apakah akan kembali seperti awal pandemi karena COVID? Menurutku tidak. Tapi apakah kedepannya bisa aja ada resesi? Ya bisa aja, entah tahun berapa yang mungkin nanti beda lagi gitu penyebabnya. Tapi kalau teman-teman perhatiin ya, resesi itu dari tiap resesi semakin kesini itu penanganannya makin cepat. Contoh kayak 98 itu kan dampaknya gede banget ya teman-teman, banyak banget orang yang jadi bangkrut gitu. Terus 2008 juga akhirnya di 2008 itu Amerika kan printing money, pertama kali mereka printing money. Akhirnya di 2020 pas kejadian krisis ekonomi juga mereka udah tahu nih cara nanganinnya, karena belajar misalnya waktu tahun 2008 gimana caranya biar cepat pulih. Dan bener pas 2020 kita kan waktu itu IHSG-nya aja paling koreksinya itu cuma 8 bulan ya. Dari bulan April, bulan Novembernya udah balik naik lagi. Beda banget sama 2008 waktu itu pulihnya itu market itu butuh waktu 2 tahunan kalau nggak salah. Jadi makin kesini kalaupun ada resesi, para ahli-ahli di tiap negara dan bank sentralnya itu juga udah makin canggih. Jadi kalaupun nanti misalnya berapa tahun ada resesi pun bisa jadi tuh cepet banget gitu loh, kayak lebih cepat dari 8 bulan kayak gitu. Yang paling penting adalah, kalau ini pandangan aku ya teman-teman, kita tuh kan The Fed udah mau mengarah ke pemotongan suku bunga. Biar gimana, walaupun kita sebagai investor itu menantikan pemotongan suku bunga karena ini adalah sinyal yang bagus untuk instrumen agresif, tetap ketika pertama kali pemotongan suku bunga itu pasti akan ada gejolak di market. Gejolak di marketnya dalam bentuk apa? Koreksinya sedalam apa? Kita nggak pernah tahu, karena yang namanya pemotongan suku bunga itu artinya ekonomi lagi tidak baik-baik aja teman-teman. Kalau ekonomi lagi baik-baik aja, nggak mungkin bank sentral itu memotong suku bunga. Bank sentral itu baru melakukan pemotongan suku bunga kalau ekonominya tidak baik-baik aja. Jadi teman-teman harus pikirin itu, jangan cuma fokus ke pemotongan suku bunganya, harus tahu, oh berarti kalau potong suku bunga, bank sentral itu udah merasa ekonominya tidak baik-baik aja, dan harus didorong gitu loh, dikasih amunisi sama bank sentralnya. Artinya apa? Pasti akan ada gejolak di market. Makanya teman-teman kalau sekarang punya uang masuk di market nggak apa-apa, tapi harus juga tetap sedia cash 20-30% dari total portfolio kalian. Tapi aku nggak saranin kalian juga sama sekali nggak masuk di market, cuma wait and see aja sampai tahun depan ya, karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi marketnya nggak turun gitu. Misalnya anomali tiba-tiba di tahun ini pas pemotongan suku bunga nggak turun sama sekali, ya bisa aja kejadian. Tapi berdasarkan histori itu pasti ada gejolak di market. Jadi aku saranin untuk teman-teman di tahun depan siapin cash 20-30% uang, 20-30% dari total RDN kalian gitu, buat kalau misalnya tiba-tiba ada gejolak di market nih, The Fed nurunin suku bunga pertama dan ada gejolak di market, teman-teman punya peluru untuk nambah saham yang teman-teman koleksi untuk jangka panjang ya. Misalnya kan biasanya kalau untuk jangka panjang kan kayak saham-saham perbankan gitu ya.
Oke. Antam tadi udah. Antam udah tadi. Antam udah belum sih tadi aku jawab? Udah kan? Ya, Antam udah. Oke. Panik untuk koleksi masih bagus nggak Ci kalau di harga sekarang? Kayaknya jawaban aku setiap ditanyain Pani masih sama ya. Mungkin yang rajin ngikutin live Instagramku beberapa minggu terakhir kan suka ada pertanyaan terkait Pani. Menurutku pribadi sih, kan Pani itu ada rencana right issue-nya 3 kali. Jadi kalau bicara secara historinya Pani ya, dari right issue pertama dulu, abis setelah right issue itu biasanya akan ada koreksi. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah lebih baik nunggu koreksi dulu gitu. Kalau sekarang wait and see dulu, itu pandangan aku ya. Bisa aja beda. Memang target price-nya mungkin masih tinggi, tapi kalau kita bisa nawar di harga yang lebih murah, kenapa enggak kan? Tapi kalau kalian risk tolerance, kan kita ngomonginnya risk tolerance ya, risk tolerance-nya cukup besar, ngerasa oh nggak apa-apa kok, yang penting kan misalnya secara valuasi RNAV-nya masih di harga valuasi RNAV-nya itu di atas harga sekarang, jadi masih nggak apa-apa masuk di harga sekarang, dan kalau turun pun nggak apa-apa ya, nggak masalah juga gitu. Tapi kalau pandangan aku pribadi, better wait and see dulu, nawar-nawar dikit. Ngomong-ngomong, ini ada yang nanya Adro, hari ini saham-saham batubara pada ngegas ya, tapi Adaro nggak gitu ngegas nih, cuma naiknya 1,2%. Untuk Adaro sih sekarang lagi di area support ya teman-teman. Kalau teman-teman based on technical sebenarnya mau trading cepat aja, bisa masuk di daerah 2400-an, 2300 sampai 2400-an. Batas stop loss-nya kalau harga turun ke bawah 2300, tapi target price-nya tuh deket banget, cuma di 2600 sampai 2650. Means cuma berapa persen nih? Cuma sekitar 5%-an gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jangka panjang, menurutku untuk batubara wait and see dulu ya. Ini harus benar-benar jaga stop loss kalau ke bawah 2300, soalnya bisa lanjut turunnya sampai ke 2200-an. Oke, itu untuk Adro. Soalnya sekarang lagi di dekat-dekat trendline banget sih. Mending daripada Adro tadi sebenarnya aku ngelihat yang agak lebih menarik itu PTBA ya. PTBA. Teman-teman harus perhatiin ya, saham-saham batubara itu, perusahaan batubara tahun depan itu masih bagi dividen tunai 1 kali lagi, dan aku rasa untuk pandangan aku tahun depan itu masih ada 1 kali wave kenaikan lagi. Tapi nggak bisa harapin kenaikannya itu beggar ya teman-teman, paling naik 20-30% itu masih bisa, tergantung harga beli kalian gitu ya. Tapi kalau ngarepin naiknya sampai 100% beggar-beggaran lagi kayak 2021-2022 sih enggak, lebih ke momentum karena mau bagi dividen tunai aja di tahun depan. 20-30% mungkin masih bisa dapat, cuma harga belinya yang harus diperhatiin. Contoh kayak PTBA, aku pribadi sih, coba kita lihat ya, kalau di harga mulai 2200 buat masuk bertahap, kalau akhir bulan ini ya, maksudnya Desember atau Januari dikasih ke 2200 ke bawah, teman-teman boleh nyicil ya, gitu, buat nanti persiapan bagi dividen tunai. Tapi lagi-lagi aku ingetin, kita nggak incer dividennya, tapi incer capital gainnya aja, karena ada momentum mau bagi dividen. Karena apa? Kalau kalian nungguin biar dapat dividen, kan kalau nungguin biar dapat dividen berarti kan kalian harus hold sampai ex-date. Itu biasanya saham-saham yang dividen yield-nya tinggi, itu pas ex-date itu harga sahamnya justru turun sebesar dividennya. Jadi contoh kalau dividen yield-nya 15%, pas ex-date-nya dia bisa turunnya 15%. Jadi kalian nanti bukannya cuan, malah akhirnya cuan tipis doang atau malah nyangkut gitu. Jadi lebih untuk manfaatin capital gain-nya aja, momentum, karena biasanya rame harga sahamnya kalau udah deket-deket pengumuman bagi dividen gitu. Oke. Dewa ya, Dewa serem lah teman-teman. Aku sih nggak berani ya liatin saham-saham yang kayak gini, agak-agak tidak sesuai dengan
stok universe aku gitu. Harganya soalnya di 61 perak. Aku nggak berani bahas juga gitu. Oke, UNTR. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. UNTR kalau aku sih ngeliat UNTR sebenarnya seringnya nggak pakai teknikal, tapi lebih sering ngafalin pergerakan historisnya UNTR ya. UNTR itu biasanya orang baru mau berbondong-bondong beli kalau harganya itu 18.000 sampai 20.000 secara histori ya gitu. Biasanya kalau udah 18-20.000 itu banyak tuh yang pada mau beli. Jadi kalau untuk sekarang itu wait and see dulu teman-teman, karena arahnya juga ini potensi masih ya beneran bisa turun ke 20.000 kalau aku lihatnya ya. Walaupun sekarang sih sebenarnya masih di daerah support ya, bisa aja ketahan di sini. Tapi my point of view harusnya masih bisa turun lagi sampai ke 18-20.000 gitu. Itu untuk UNTR. Ini juga sama, kalau misalnya tiba-tiba akhir tahun ini atau bulan Januari kita bisa dikasih harga 18.000, teman-teman untuk UNTR kalau mau masuk nggak apa-apa masuk aja, nanti lepas pas pengumuman pas Kamdet ya, Kamdet bagi dividen gitu. Tapi pastiin emang dikasih harga di bawah 20.000. Oke, tuh ada yang nanyain saham batu bara tahun depan gimana. Tadi kayaknya aku udah bahas ya tahun depan gimana. Oke, sekian dulu Sobat Cuan karena kita udah lewat 5 menit. Terima kasih. Hari ini rame banget, aku seneng banget deh kalau lihat kalian antusias, pertanyaannya juga banyak banget. Tapi sorry untuk pertanyaan yang belum kejawab, nanti bisa ditanya lagi atau kalian bisa DM aja tim Cuap Cuan. Nanti tim Cuap Cuannya bisa sampein ke aku, terus kita bisa bahas bareng-bareng di Reels ya. Jadi kalau kalian ada saham yang lagi pengen dibahasin atau instrumen investasi yang lagi pengen dibahasin, jangan sungkan-sungkan untuk DM miminnya Cuap Cuan biar nanti kita bisa bahasin di Reels atau di Carousel. Oke, Sobat Cuan, terima kasih atas waktunya hari ini. Aku mau selalu ingetin untuk follow Instagram kita cuap_cuan. Untuk teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita hari ini terkait suku bunga, bisa tonton siaran ulangnya di Instagram cuap_cuan. Dengerin podcast kita Cuap Cuan. Kalian bisa subscribe di YouTube channel kita Cuap Cuan. Cuap Cuan juga podcastnya disiarin ulang di CNBC Indonesia TV dan juga CNBC Indonesia.com. Oke, aku pamit. Bye-bye.